Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah. Dan kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, Islam, ihsan kita. Nikmat Islam, alhamdulillah kita masih dalam keadaan beragama Islam. Sehingga dengan beragama Islam itulah insyaallah salama yusallimu salamatan, insyaallah orang yang beragama Islam insyaallah selamat dunia wal akhirah. Yang kedua adalah nikmat iman ihsan. Ihsan artinya adalah salah satu nikmat yang mungkin jarang manusianya bisa mengerti dan memahami. Karena nikmat ihsan inilah yang ada dalam hati kita. Sehingga dengan nikmat ihsan itulah apapun kejadian-kejadian di muka bumi ini, tetap kita melangkah duduk di majelis ini semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Dan karena adanya nikmat ihsan inilah semua kita insya Allah dapat merasakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman sudah jelas, imannya juga ada di sini. Akan tetapi tidak semuanya orang yang beriman dia mampu merasakan kepada ihsan. Orang yang beriman kemudian dia sudah berihsan, belum tentu dia beragama. Ini pemahaman yang agak rumit kalau kita nggak paham. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Orang yang beragama belum tentu sampai kepada ihsan. Orang yang beragama belum tentu sampai kepada iman. Maka tiga ini harus berkaitan. Nikmat iman, Islam, dan ihsan. Kalau dia cuma iman doang tanpa dia merasakan ihsan, sulit untuk melangkahkan kaki duduk di majelis ini. Kemudian kalau dia cuma beragama saja tanpa dia merasakan nikmat Islam yang sebenarnya, maka sulit juga untuk merasakan hidayah dari Allah. Maka tiga ini harus bergandengan. Iman iya, Islam kudu, ihsan harus ada dalam hati kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat di antara tiga tadi, agar kita betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berakhlakul karimah, yang pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, bersolawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada baginda Nabi itu bukan hanya sekedar kita ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau cuma sekedar ungkapan saja, rasa-rasanya kita dalam setiap sholat mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi yang paling ditekankan adalah
Sering kita mendengar, insya Allah orang-orang yang bersolawat akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi kita Muhammad. Syafaat yang mana yang akan diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersolawat? Ternyata adalah bukan hanya sekadar kita mendawamkan solawat, tapi mengamalkan solawat itu sendiri. Paham ya? Ulah angguk-anggukan doang ya. Hari angguk-anggukan nama doang nu bener. Iya. Orang mah piring yang geus garing. Kosong. Jadi rupanya angguk-anggukan itu piring kosong rupanya. Iya. Kode. Jadi lain memahami itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma itu adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan sholawat. Maka kalau sekarang kita dihebohkan dengan media yang sekarang lagi rame, orang-orang yang bersholawat kemudian tidak seperti apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, jelas memang ini jadi pertanyaan besar buat kita yang awam. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan agama, ketika menegakkan kalimat la ilaha illallah tidak dengan kekerasan, tidak juga dengan kebencian. Justru dia merangkul semua kalangan, mau dia beriman atau tidak, kalau dia baik tetap Nabi merangkul kepada orang-orang tersebut. Beda dengan kita. Kalau kita nggak salah-salah, tablik akbar mah nggak luar biasa. Sholawat dikumandangkan segala macam, tapi begitu selesai sholawat mah ketukar sendar bagi gelut. Nah, ini yang perlu kita pahami para jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan berharap kita semua bukan hanya sekedar ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang memang. Tidak seperti yang kita kira. Wis lah kita mah amalannya sholawat bae, sholawat sindi, sholawatku macam-macam. Ana salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu jelas adalah salawat yang memang tercantum di dalam rukun salat. Ada salawat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita Ibrahim. Ada salawat munjiyah, ada salawat tabrijiyah, ada salawat nariyah, macam-macam lah. Salawat yang mana yang harus kita amalkan? Satu yang harus kita amalkan adalah salawat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ajarannya. Ini yang tidak mudah, saudara-saudara. Susah. Maka paling tidak buat kita, meskipun memang ini adalah sesuatu yang susah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, tapi itulah yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan saudara-saudara kita muslimin muslimat betul-betul kelak nanti akan diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sesuai yang saya sampaikan di grup bahwa malam hari ini adalah kajian kita tentang fikih. Bab ta'ziyah, bab ta'ziyah. Ini ta'ziyah seringkali kita pahami apa sih ta'ziyah? Pemahaman kita adalah menghibur, padahal itu adalah hakul adamiyyin. Hak orang-orang ataupun hak anak Adam terhadap sesama makhluk Adam yang lain. Jadi bab takziah ini, takziah artinya menghibur. Siapa yang dihibur adalah orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah. Siapa saja nanti kita akan temukan.
Ruwina fi kitabi at-Tirmidzi wa sunanul Kibri lil Baihaqi an Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu ajrihi wa isnaduhu dhaifun. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, kemudian Sunan Al-Kibri Al-Baihaqi, kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musabban falahu, sapa bae wong iku sing takziah ing musibah, ing dalam musibah, falahu mislu ajrihi, maka iku kari-kari kabeh kudu manjing, kudu nama ngajine konon ko, kudu nama. Ya, cuma ada pabelit saya nang bertahun-tahun. Ada pabelit enggak bacana. Jadi dinasionalkan biar mudah pahamnya, karena ada sebagian yang paham, sebagian yang nggak paham. Kalau ngaji di Celongok ya seperti itu. Man azza musabban falahu mislu ajrihi, hanya saja ini isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Artinya sanadnya dhaif ini adalah tidak menjadi suatu ketentuan mutlak. Sanadnya lemah, dhaif artinya lemah. Tidak menjadikan suatu patokan dalam satu hukum ketika kita bertakziah kepada saudara-saudara kita. Akan tetapi ini adalah tetap dia adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya omongan baginda Nabi kita Muhammad. Karena prinsipnya apapun yang dibicarakan oleh baginda Nabi, mau buruk ataupun bagus, kalau memang itu adalah omongan Nabi, maka itulah disebut hadis. Hanya saja nanti ada perawinya, kemudian ada yang meriwayatkannya siapa, macam-macam. Maka di sini perlu kalian semua paham, tidak semua hadis itu menjadi suatu dalil yang utuh, tidak semua hadis itu menjadikan suatu patokan. Ada juga hadis yang cuma sebatas bahasa kita mah kira-kira begitulah, itu bahasanya. Sama dengan seperti ini. Diriwayatkan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Al-Kibri Al-Baihaqi, kemudian an Ibnu Abdullah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, qala man azza musabban, sapa bae wong iku sing takziah, falahu ing dalem iku mislu ajrihi, maka kari dheweke kudu manjing ning jero ko. Wa isnaduhu dhaifun, ini hadisnya dhaif. Jadi maksudnya begini saudara-saudara, ketika kita bertakziah, ketika kita ngelayat, kalau bahasa kita kan ngelayat ya, bahasa kitanya ngelayat, tapi bahasa Arabnya takziah. Takziah itu menghibur. Jadi bukan hanya sekedar kepada orang yang mati, termasuk kepada orang yang sakit, nyadatul marid, itu namanya takziah. Maka kalau takziah kepada orang yang mati, yang sakit, jangan cuma sekedar rame-rame nengok doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Ini mah nggak salah-salah jamaah ngopi, yuk kita siapa sing gering ngedengok ku si anu gering ning rumah sakit rame, malah datang ke sana malahan mengopi di sana, kue di sana, lain ngegawang ngabisin sing ana PA. Malahan mah yang sakit itu ditanya, yang sakitnya ditanya, berapa malam lu udah di rumah sakit? Goblok, aing lamun bisa ngomong mah ngomong, cek nu gering. Sakit apa? Geus nyaho diinfus sakit apa? Ya kan?
Coba lu ngomong ini, sekarang mau apa lu? Ini teman-teman ada semua. Sekarang ngomong lu mau apa lu? Mau apa lu? Lah orang lagi di infus, lagi di oksigen, suruh ngomong. Maka kalau nengok orang yang sakit, yang ada marid itu adalah sunnahnya. Ini kalau ditarik ke hukum fikih yang sebenarnya bisa wajib ini. Kita mah borol lah batur-batur senggering mah. Jadi kita ge apa siraku kewalat si sirama. Dikongkon aja mangan cabe lah iya masuk rumah sakit. Kita mah mengkonon. Malah ditanya, sing dirasa apa ya? Gawa jeruk ge ora. Rasanya orang ngerasani. Kalau takziah orang yang wafat, yang meninggal enak. Cuman ini yang kita bahas adalah takziah orang yang meninggal. Bagaimana caranya? Man azza musiban, ketika kita itu adalah takziah, kalau mislu ajrihi, maka kari-kari kami mancing tuh. Jadi ya, nih sering itu saya contohkan. Kalau kita lagi ngelayat ke orang yang meninggal, sudah kita menemui orang yang bersangkutan ahli musibah. Kalau memang di dalam itu mayit, tidak memang ada lokasi tempatnya, langsung kita deketin ke si mayit, kemudian duduk situ berdoa. Itu kuduna. Iki mah orang ngelayat orang kisira orang kita mau mancing RKM ge goblok. Enggak ngelayat enggak mancing RKM jadi. Padahal mau dia RKM atau bukan, mau anggota RKM atau bukan, kalau memang kita tahu, kalau memang kita paham, ya usah ngelayat baik. Nah kita makan kadang-kadang kebalik ngelayat itu, kalau nggak sedekah ke baskom nggak ngelayat. Padahal mah di sini jelas man aja musiban falau mislu ajru. Sapa bae wong sing takziah kudu manjing tak kudu masuk kanan mayit. Apa yang dibaca doa ketika datang si mayit di hadapan si mayit? Ini mungkin jarang yang kalian pahami. Maka nanti mulai sekarang dan seterusnya belajar. Kalau ada yang kena musibah, sapa saja tetangga kita, saudara kita, lebih-lebih adalah teman-teman kita. Begitu kita ngelayat, sudah masuk ke depan si mayit kan ditutupnya. Sering kadang-kadang ditutupnya. Maka kita duduk di samping si mayit, kemudian kita buka dulu itu tutupnya, batas ini. Kemudian setelah batas ini baru dibuka, baru kita berdoa. Apa doanya? Doa yang paling masyhur adalah doa mayit yang umumnya. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Cuman jangan dibaca Allahumma ij'al qabrahu karena belum dikubur. Belum. Iki mah pugu mayit masih ngegojod. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ij'al qabrahu. Mayit itu lamun bisa protes tuh mayit. Sama dengan nyolatin mayit tuh. Hati-hati saudara-saudara, kalau antum semuanya kebetulan memang artinya dikongkon jadi imam sholat mayit, ya. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua salawat Nabi, kemudian yang ketiga adalah takbir, yang ketiga doa mayit, yang keempat doa mayit, yang keempat salam. Begitu selesai salam langsung Al-Fatihah. Boleh dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai Ayatul Kursi, boleh kalau memang waktu masih memungkinkan. Tapi kalau waktu sudah mepet cukup. Begitu salam Al-Fatihah. Langsung ngedoa, doa mayit. Doa mayit. Hei, doa mayit. Aja pengantin doa mayit. Doa mayit. Apa yang dibaca? Umumnya saja, umumnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'manu. Terus yang kedua Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Terus yang ketiga Allahumma a'idhu
wa bihaqqi sayyidina Muhammad ala tu'adzibu dan seterusnya. Kalau dibaca Allahumma ij'al qabrahu wa kuburahu, maitnya belum dikubur, belum. Tapi Ustadz banyak juga yang baca udah begitu, ya silahkan saja, itu masalah. Cuman tidak pada tempatnya. Ente ada asbak ane sediain di situ. Tiba-tiba ngebuang rokok malah keluar. Pantas tuh. Kan tuh pantas, jangan nanya dia kena asbak. Nah begitulah, apalagi itu urusan itu. Enggak masalah dibaca Allahumma ighfir Allahumma ij'al qabrahu wa kuburahu enggak masalah, cuman bukan pada tempatnya ya. Cuman ini tadi doib ya. Artinya doib, seringkali kita ngelayan itu sudah duduk di tempat situ, sudah ngobrol ngotak malah mau ngomong ke lain-lain. Malah kan mau ngejelek-jelekin si mayit, ini yang enggak boleh. Sama sekali tidak boleh begitu ente ngelayat. Sakit apa ke dia? Semalam masih ngobrol tuh sama aneh. Kan ada yang begitu tuh. Iya kan? Semalam masih main sama aneh tuh, main mabar. Kok sekarang dia mati? Nah. Jadi nih saya sarankan kepada ente semua, antum semua kalau ngelayan ya, ini mulai dari saya dan seterusnya. Sampai kita ke tempat ngelayat, kalau memang memungkinkan itu maitnya bisa kita masuk, baik laki-laki atau perempuan, tetap manjing ning jero, duduk sebelah si mait. Kalau memang dibuka tutup dulu tutupnya, cukup langsung kita duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Nu umum baik, nu umum ya. Sebenarnya ada khusus doa untuk melayat ada. Cuman umum sajalah, harus pasti. Cuman jangan dibaca Allahumma ij'al qabrahu atau qabraha karena mayatnya belum dikubur, belum. Pas bebarengan kita po. Monggo sorban wong mah. Monggo sorban. Bareng karo kita, yuk kita yasinan. Ayo jadi kita. Ustaz bayi orang. Wes kita mah jadi makmum. Kita cerita-cerita. Wes di Bandung akan, saya dengar apa jajong baik. Doa deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al taqabbal wa awsil sawaba dan seterusnya. Allahumma ij'al qabrahu wa kuburahu jere hati kita. Ini maitnya ngegojod kene kita ini. Burung dikubur. Ya. Nah, jadi itu ya saudara-saudara, doanya mah enggak masalah enggak, tapi penempatannya kurang baik ya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian waruina fi kitabiyatur muji aidan, diriwayatkan pula daripada Imam At-Tirmizi dan lagi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza takallakus ya burdan fil jannah. Nah ini hebat nih, baru ini mah Abu Hurairah nih, artinya sahih ya. Kemudian qala at-Tirmidzi laisa isnada bil qawi, itu hadisnya juga sanadnya bil qawi, artinya lebih kuat ya, lebih kuat daripada sahih. Apa kata baginda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man azza takalla kusya burdan fil jannah, sapa bae wong sing taziah takalla kusya burdan fil jannah, maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang semampu-mampunya, burdan fil jannah, maka pada saat itu pun dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manjing surga, burdan fil jannah, artinya disegerakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan manjing surga tapi disegerakan. Ini hadisnya sanadnya bil qawi, artinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari Abu Hurairah.
Dan ini yang harus kita garis bawahi. Ustaz, bagaimana kalau kita ngelayat maitnya itu adalah, mohon maaf, kita bukan berarti sujon ya, kita husnuzon saja. Umpama maitnya naudzubillah min dzalik su'ul khatimah, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah burdan fil jannah? Wallahu a'lam bimuradi. Kalau itu adalah urusannya Allah dengan si mayit. Kita jangan memponis. Ini kadang-kadang kita ini memponis saudara-saudara. Mentang-mentang mayitnya ini dan itu, kemudian alah, matinya juga kecelakaan, pasti dia meneraka. Allah alam. Boleh jadi dia ketumbur mobil lagi baca subhanallah, subhanallah, ceger. Maka pulang dari sini yang bawa motor jangan lepas daripada tasbih tuh. Ya. Sesuaikan dengan gas. Hiber. Iya, hiber. Mulai mekana lobang mekarap. Allahu Akbar. Perlu itu mas saudara-saudara, biar kita memahami. Jadi jangan sampai kita memvonis bahwa si mayit ini itu, jangan ya. Itu hak Allah. Mau itu mayitnya bagaimanapun tetap kita mah kewajibannya takziah. Itu baik guys. Ulah mentang-mentang males aing mah takziah karena si eta mah kunaon ge paehna ge keur mabok. Ulah jojong bae. Kenapa lu nggak ngelayan? Matinya juga lagi nggak bener, jangan. Boleh jadi yang kita sering ngaji, sering katanya keliling pengajian, begitu kita mati diumumkan mega orang. Paham nggak? Kenapa bisa seperti itu? Inilah lagi-lagi kalau sudah urusan mayit itu hak mayit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita memvonis kepada siapapun, si anu matinya juga seperti itu, gua males. Jangan. Syukur-syukur kita mati dalam keadaan membawa iman Islam husnul khatimah. Yang lagi ngaji begini tiba-tiba mati. Ya, sok silahkan. Lagi ngaji mati. Ya siapa aja itu mah. Mau yang agak tuaan dikit boleh. Para jamaah rahimakumullah, maka harus kita pahami ketika kita betul-betul bertakziah ataupun bahasa kita sehari-hari adalah melayan kepada orang yang sudah wafat. Jangan pernah kita berpikir si mayit ini adalah su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Yang harus kita pegang adalah baik sangka, husnuzon. Tetap kita mah husnuzon saja. Yuk kita ngelayar ke si anu, males lah gua kemarin melihat dia lagi begini. Jangan. Tetap kita mah. Sebagai kesimpulan para jamaah rahimakumullah, agar kita betul-betul memahami, yang pertama adalah kesimpulannya bahwa manusia tidak ada yang hidup selamanya, manusia tidak ada yang sehat selamanya, manusia tidak ada yang sakit selamanya. Dan finishnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Itu finishnya. Siapapun kita, kapanpun kita, dimanapun kita, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita sudah kaku, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kita yang hidup, yang sehat, berkewajiban adalah bertakziah, ya. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa di dalam kita melaksanakan salah satu sunatullah yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, baik itu yang meninggal ataupun yang sakit, tetap kita takziah. Bedanya kalau yang sakit ya adalah i'adatul marid, maksudnya
kita mendoakan kepada mereka. Yang ketiga, kesimpulannya, ingat saudara-saudara bahwa manusia semuanya akan kembali kepada Allah membawa iman Islam kita. Lagi-lagi saya pesankan, jangan pernah kita berpikiran su'uzon. Tetap kita husnuzon. Itu yang akan membuat hati kita tenang. Sok di mana baiknya. Tapi kalau manusia selalu suujon melulu, dimanapun kita nggak pernah tenang. Karena orang yang mempunyai sifat suujon, kita jalan lagi di gang, berdua nih, ngobrol si A si B, terus bengotak teh. Pasti itu yang diomongin mah si Pulan. Ngobrol dia jalan sendirian, pasti tungak tengok betul. Sieun, culak cilik we. Aya beurit ngerasek bege. Iya. Ziarah di Raden Darah Putih di tengah puting. Ya Allah, aya koleang ragab doang. Baju aing dicekelan. Sawan ngomong mas striker ngotak jadi jadi eta di dunia lulur ngomong kalau mendengar masuk ke liang lahat ya Allah khalidina fiha abada nunulungan urang maka lamun cekolot baheula mah eling umat muslimin muslimat ayo orang salat berjamaah maghrib eta kungeunahun eta ku ngadengkeun eta bae ujung-ujungna mah teu lempang salat henteu ngadengkeun eta doang. Eta masyaallah ngeunaheun beda shalawatan kiwari mah eueuh shalawatan kiwari mah eueuh aya ge iwak bandeng mah aya nanya. Para jamaah rahimakumullah, itu saja saeutik mudah-mudahan bermanfaat ketimbang banyak-banyak orang lieur memahaminya karena masalah fikih, masalah maid, masalah takziah, masalah nengok yang sakit sebenarnya itu adalah hakul adamiyin. Artinya hak urang kabeh anak Adam. Rek salat tah, rek henteu tah ari gering mah toong. Ulah disumpahan. Ieu mah aya tetangga gering, jare kita ge apa? Ko ngelunjak si karo kita. Koala. Ujung-ujungnya gering kan? Sumpahan be kita mah. Barang giliran dia we sing gering sing ngedengok ge Allah. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Mudah-mudahan semua kita dijadikan adalah orang-orang yang betul-betul mawas diri, introspeksi diri. Geus sakali deui ulah sok ngabogaan sifat suudzon kana saha bae, tetep urang mah husnuzon. Etalah anu mawa katenangan dina hate urang. Insyaallah. Sebab lamun jelema sok husnuzon mah insyaallah ieu dalilna salamatul insan li lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada lidahnya. Tuh. Salamatul insan li hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung daripada lidahnya. Bukan dari kekayaannya, bukan dari kegagahannya, bukan kekebalan tubuhnya, bukan. Tapi dari lisan kita. Inilah yang sering saya sampaikan. Cobalah dimanapun kita beradaptasilah dengan keadaan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit di karap orang salamet dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.